Kita kehadiran Dita Gambiro. Dita, terima kasih. Terima kasih. Dita ini adalah mungkin yang teman-teman mungkin ada yang belum tahu adalah production designer dari Jatuh Cinta Seperti di Film-Film. Kenapa lu mau join di proyek ini, Dit? Dengan konsep hitam putih. Yandi sih udah pasti alasan pertama ya. Pas pertama dikasih tahu langsung hitam putih kan, udah tahu dong. Dit, gue mau bikin film. Ayo Ian, langsung gitu. Ketika akhirnya lu nonton pertama kali gimana, Dit? Wih, pas nonton pertama kali itu tuh kayak lupa kalau kita itu tuh bagian dari kru film itu sih. Jadi rasanya ini kayaknya mungkin jarang sih terjadi di aku. Biasanya kalau ngelihat film sendiri tuh ini gue tahu nih bagian ini pasti ada ininya atau apa atau kerjaan gue kayaknya gini-gini gitu. Tapi ketika nonton film yang ini tuh bener-bener ngelepas dari orang di balik layar dengan penonton gitu. Jadi bener-bener nikmatin ceritanya. Jadinya nggak terlalu terdistract sama apa yang gue kerjain gitu sih. Dan pas syuting tuh nyaman banget ngeliat monitor tuh hitam putih enak gitu. Ya mungkin buat teman-teman yang belum tahu, kita pada saat syuting di layar monitor yang terjadi itu sudah hitam putih ya. Jadi bukan warna terus kita rubah jadi hitam putih. Jadi kita lihat tuh hitam putih kecuali pada saat kita syuting bagian warna, yaitu jadinya warna. Jadi memang kita hitam putihnya udah dirasa pada saat syuting, bukan pada saat ya karena Dita juga perlu tahu kan nggak mungkin kan kita syuting warna dirubah jadi hitam putih loh. Halo teman-teman, balik lagi di program Di Belakang Layar. Hari ini kita di episode ke-138. Hari ini adalah hari ke-18 tayangnya film Jatuh Cinta Seperti di Film-Film. Cukup lama loh, Dip. Iya, gue juga itu di luar ekspektasi. Jauh di luar ekspektasi. Jangan jumlah penonton yang jauh di luar ekspektasi. Iya, makanya selamat ya, Dip. Terima kasih Mas Sulung. Terima kasih supportnya juga berdua talentnya. Kita kan selalu kayak gitu. Hari ini kita kehadiran salah satu orang di belakang layar dari film itu, Mas. Oke. Gue baru pertama kali kerjasama di film ini dan berharap ada kerjasama lagi di film-film berikutnya. Berarti kerjasama menyenangkan dengan pastinya kata lain. Dong, ya kan? Okay. Kita kehadiran Dita Gambiro. Dita, terima kasih. Terima kasih. Selamat juga loh Dita, kan tahun ini FFV menang. Betul, FFV kan? Piala Citra kedua. Betul dong. Setelah yang pertama Penyalin Cahaya kan. Iya. Tapi yang menarik ya, Dip, jangka waktunya deket banget loh. Kan udah menang Penyalin Cahaya 2 tahun lalu ya? Iya. 2 tahun lalu ya? 2 tahun yang lalu. 2021. Makanya 2023 dapat lagi coba. Bayangkan. Berarti kalaupun tahun depan enggak, berarti 2025 dapat 2 tahun sekali. Luar biasa. Gila, 2 tahun sekali. Iya, 2 tahun sekali. Gila. Apa kabar, Dit? Baik. Oke, Dita ini adalah mungkin yang teman-teman mungkin ada yang belum tahu adalah production designer dari Jatuh Cinta Seperti di Film-Film. Kalau di film Hollywood tuh ada dua posisi, ada production designer, ada art director. Betul. Lu sebenarnya lebih senang disebut apa, Dit? Tergantung sih. Tapi kalau misalnya mau konsepin ya production design. Tapi kalau udah ada konsepnya tinggal ngejalanin ya art director. Tapi kamu selama ini lebih banyak sebagai production designer atau sebagai art director? Selama ini ya. Production designer tuh baru resmi ditulis kayak gitu tuh baru film Like and Share. Kalau film panjang ya, kalau film panjang. Tapi sejauh ini sih mindset production designer ya. Walaupun ditulisnya statusnya sebagai penata artistik gitu atau pengarah artistik ya. Kalau di Hollywood soalnya sebenarnya kan art director tuh di bawahnya production designer. Production designer ibaratnya headnya kan. Iya kan. Cuman mungkin mostly Indonesia masih lebih awam, lebih seringnya disebutnya art director karena konsep udah ada kali ya, gitu kali. Apa gimana menurut lu? Iya, maksudnya production designer kan yang mendesain segala visual yang kita lihat kan. Art director itu membantu production designer untuk gimana achieve semuanya mewujudkannya gitu. Jadi lebih sifatnya tuh manajerial sebenarnya. Kayak gitu. Jadi itu bisa 2 orang. Ya kan, 2 orang yang berbeda atau 1 orang direkam sama 1 orang kan? Kalau misalnya proyeknya kecil itu bisa jadi 1 orang. Jadi production tuh lu semua berarti dong production designer sama art director mencakup gitu. Tapi kalau misalnya kalau dapat proyek yang lebih besar, art director tuh bisa lebih dari 1. Bisa 2, bisa 3, tergantung kesusahannya gitu. Kenapa lu mau join di proyek ini? Dengan konsep hitam putih. Yandi sih udah pasti alasan pertama ya. Faktor Yandi nih kayak. Pas pertama dikasih tahu langsung hitam putih kan, udah tahu dong. Dit, gue mau bikin film. Ayo Ian, langsung gitu. Belum jadi nanya ini kolaborasi kamu yang pertama dengan Yandi.
Kalau film yang aku pegang Iya. sendiri itu yang pertama. Oke. Tapi sebelumnya aku ikut Pak Eros pas dia ngerjain Keluarga Cemara. Iya. Jadi oke. asistennya Pak Asistennya Eros, gitu ya. udah Berarti kenal. Iya. Tapi sebelum itu aku jadi art director di iklannya dia Oh, sebenarnya. iya, betul. Gitu. Jadi udah Iya. kenal Jadi lah udah gitu. kenal lah Oke. kayak gitu. Gimana kronologinya waktu itu? Karena datang ke kita Imaginary udah ada list di Tagambiro nggak boleh diganti. Iya oke gitu. Ya kronologinya pokoknya Yandi nelpon, Iya. Dit bulan sekian lo kosong nggak bisa Yan itu di Itu tahun lalu schedule berarti? Iya. pertama dia kayaknya Tahun pokoknya. lalu berarti 2022 berarti harusnya. Iya ya 2022 harusnya ya. 2022. Gitu. Nah terus ternyata ketika dia mundur bisa nih pas Oh. gitu. Jadi bisa Yan, oke filmnya tentang apa nih baru. Itu baru ngomongin obrolan jadwal selanjutnya. Baru ngomongin jadwal. Oke. Baru dikasih tahu filmnya hitam putih. Baru dikasih tahu tentang apanya dulu baru hitam putih. Waktu dengar hitam putih gimana? Apa ini jadinya? kepala lu? Kepala. Seru banget. Maksudnya ini kan kayak impian banyak orang ya untuk apa ya punya pengalaman di film hitam putih. Aku juga penasaran kayak gimana gitu. Iya. Apa yang bikin beda Dit waktu di kepala lu ini ada film hitam putih biasanya handle film warna. Apa yang bikin beda menurut lu? Bikin beda ya kalau soal warna kalau di hitam putih kita mau nyajiin warna apapun Iya. rata-rata di range hitam putih tuh paling cuman 4 tone apa 5 tone jadi lebih dikit gitu. Jadi ketika test cam sih baru ketahuan semua oh ternyata warna ini aja yang ternyata berpengaruh ketika di hitam putihin. Oke. Kayak gitu. Betul karena ketika kita naruh merah, biru, hitam, hijau tuh ketika hitam putih pasti beda jadinya tetap ya. Kadang beda, kadang ada yang sama gitu. Jadi kadang ada ngaruhnya, kadang nggak terlalu ngaruh gitu sih jatuhnya. Ya contoh misalnya kita ada salah satu scene bukan toko bunga, pasar bunga. Pasar bunga itu kan sebenarnya kalau dilihat kan harusnya warna-warni. Ketika lo tahu akan jadi hitam putih, apa yang lo lakukan di situ Dit? Waktu itu? Banyakin tekstur sih. Jadi kayak kalau hitam putih ya kalau misalnya warna menjadi option yang kedua, yang pertama adalah tekstur, bayangan dan sebagainya. Jadi itu yang dimasukin. Tapi challenge-nya sebenarnya ini hitam putih yang enggak 100% kan. Ini kan karena ada warna harus dijelaskan ada warnanya gitu. Iya. Jadi sebenarnya ketika kita test cam warna monokrom yang kita mau capai ternyata dicapai dengan warna hijau yang ngejreng banget gitu. Tapi kita mau ada warnanya nih nantinya. Jadi gimana ya biar tetap enak di hitam putih tapi ketika di bagian berwarna tetap oke gitu. Jadi itu challenge-nya di sana ya. Challenge-nya di situ. Oke. Ketika akhirnya lu nonton pertama kali gimana Dit? Wih, pas nonton pertama kali itu tuh kayak lupa kalau kita itu tuh bagian dari kru film itu sih. Jadi rasanya ini kayaknya mungkin jarang sih terjadi di aku. Biasanya kalau ngelihat film sendiri tuh ini gue tahu nih bagian ini pasti ada ininya atau apa atau kerjaan gue kayaknya gini-gini gitu. Tapi ketika nonton film yang ini tuh bener-bener ngelepas dari orang di balik layar dengan penonton gitu. Jadi bener-bener nikmatin ceritanya. Kalau secara visual juga mungkin karena banyak yang close up, yang deket gitu, intens. Jadi jadinya nggak terlalu terdistract sama apa yang gue kerjain gitu sih. Oke. Ya sebenarnya juga kalau setelah berjalan kurang lebih 2 minggu gue tanya orang tuh ketika jalan 20 menit 30 menit hitam putih itu udah gak jadi masalah. Orang udah jadi enak banget udah sebenarnya. masuk Jadi udah enak nikmatin. banget. Malah justru mereka kaget ketika warna kan akhirnya lah warna gitu. Karena orang udah gak peduli dengan hitam putihnya. Mereka udah masuk ke cerita kan. Bener, dan pas syuting tuh nyaman banget ngeliat monitor tuh hitam putih enak gitu. Tapi pas jadi warna kayak oke, gimana ya? Ya mungkin buat teman-teman yang belum tahu, kita pada saat syuting di layar monitor yang terjadi itu sudah hitam putih ya. Jadi bukan warna terus kita rubah jadi hitam putih. Jadi kita lihat tuh hitam putih kecuali pada saat kita syuting bagian warna, itu jadinya warna. Jadi memang kita hitam putihnya udah dirasa pada saat syuting, bukan pada saat ya karena Dita juga perlu tahu kan nggak mungkin kan kita syuting warna dirubah jadi hitam putih loh. Itu kan juga berasa. Jadi kita sejauh ini memang bersyukur banget mendapat penonton yang cukup animonya cukup baik dan cukup signifikan sih kamu juga penontonnya ya gitu. Jadi buat yang belum nonton dan melihat karyanya Dita Gambiro di Jatuh Cinta harus segera nonton. Masih tayang kok teman-teman. Masih tayang. Masih tayang. Ingat setiap minggu ada film baru datang, jadi mungkin saja kita akan berkurang terus. Jadi mohon jangan ditunda-tunda ya.
Udah 18 hari belum nonton juga sih, kebangetan sih. Wajib kudu, bahkan yang udah nonton tuh biasa nonton Ya, 2 kali, betul, 3 betul. kali. Iya. Buat yang kadang-kadang suka masih nggak ngerti kan, Nonton pas lagi. film kedua, oh gini ternyata gitu. Sebenarnya yang agak disayangkan, gue beberapa kali, nih gue nonton udah lebih dari 30 kali ya. Jadi ternyata tuh yang telat tuh mungkin 5-10% orang tuh ternyata masih banyak yang suka telat. Padahal film kita ini menurut gue 15 menit pertama tuh cukup menjadi kunci bahwa untuk selanjutnya. Iya. Jadi kalau udah masuk hari ke-18 kalian kemarin udah nonton dan telat, mendingan nonton lagi sih dari Iya. awal. Harus dari awal. Kalau telat lagi nonton lagi. Nonton lagi Iya. gitu. Jadi mau nggak boleh telat. Karena orang tuh suka nggak mau datang duluan karena banyak iklan kan. Tapi sekarang iklan ditonton dulu aja lah demi nonton film kita dari awal. Jadi kita mau ngobrolin lu sejak awal nih. Lu kan dari awal masuk ke film langsung sebagai ibaratnya langsung di bidang art director kan, nggak yang Bidang art iya, departemen. bidang art Nah. department kan, maksudnya nggak yang mungkin di depan layar, nggak di bagian sutradara gitu. Apa yang membuat lu memilih bidang itu, Dit? Karena backgroundku emang lebih kuat di seni ya, maksudnya di secara visual Iya, gitu. iya. Jadi daya ya ketertarikanku terhadap pekerjaan pun juga Iya. secara visual gitu. Emang udah spesifik art Oke. gitu. Backgroundnya Dita dulu apa? Kuliah apa, Namanya- Dit? Kuliah apa? Kuliah aku S1-nya seni murni patung Di ITB. Oh di ITB, oke. Dari jurusannya udah nggak mungkin dalam ya, Iya, seni iya. murni ya. Seni murni. Seni murni. Jadi kamu sempat jadi ini dulu dong. Bikin patung dulu Iya. atau dulu. Sempat Seniman, bikin art iya. installation Iya, gitu lah ya. sempat Iya, Patung. masih. Oke. Nah terus pada akhirnya arahnya itu bisa masuk ke film itu gimana ceritanya, Dit? Jadi ya kalau patung kan 3 dimensi, Iya. instalasi, ngerespon ruang. Nah, aku punya ketertarikan lebih di ruang itu gitu. Oke. Dan ketika ngerjain pameran, Iya. ketika kita tahu ruangnya, kita bisa masukin karya kita bagusan seperti apa, audiensnya ngelihatnya, Iya. kita harapannya seperti apa kayak gitu sih. Iya. Terus akhirnya jadi tertarik ke pertunjukan. Oke. Pertunjukan. Jadi sempat aku akhirnya residensi di Bali, terus kerja sama seniman instalasi Iya, di sana dan karyanya itu direspon sama para penari di isi Bali Iya, gitu. Oke. Iya. Gitu. Jadi dari situ kok energinya Iya. beda Tahun ya. berapa tuh, Dit? Kalau boleh tahu sekitar berapa? 2011. Oke. Itu yang di Bali. Yang di Bali ya. Iya, iya. Gitu. Oke. Jadi energi kok beda ya ketika karya itu direspon oleh orang lain Iya, gitu. iya. Energinya Iya. tuh tektokan gitu. Iya, Biasanya iya. kan kalau di ruang pamer kan kita rasanya kayak ngomong satu arah Iya. tapi nggak ada feedback Iya, gitu. iya. Nah ketika dapat 2 arah kok menarik Iya, ya iya. gitu. Nah dari situ tadinya mau ke skenografi, tata pertunjukan. Iya. Terus entah kenapa pakai ngobrol sama teman SMA yang kebetulan adalah Astradanya Mas Riri pada saat itu. Oke. Lu ngapain di pertunjukan? Iya. Kenapa lu nggak di film aja? Lu bisa bangun 360 derajat Iya. ruang gitu. Langsung ketika ada tawaran 360 derajat tuh langsung menarik ya. Ketika gue bisa merespon Iya, semuanya gitu. iya. Aku bisa masukin ke ruang pamer. Iya. Jadi ilmunya tuh lebih fluid gitu. Iya. Proyek pertama filmnya apa? Jadi Lu dari masuk. abis itu aku jadinya ngambil production design for film and TV untuk masternya gitu. Oke. Di sekolah lagi Di kamu? sekolah lagi Ngambil ya. di sekolah mana lagi. waktu itu, Dit? Di London, di Kingston Oke. Uni. Oke. Berapa lama itu waktu itu, Dit? Programnya sih intensif 1 tahun gitu. Jadi setelah di London pulang baru kamu masuk ke Pulang industri. baru masuk tanpa tahu industri film di Indonesia. Iya, seperti apa Nah, gitu. seperti apa nggak punya kenalan. Padahal bisa stay di London. Nah, kamu kan gak punya kenalan. Kecuali temanku yang Iya, Astrada itu oke. satu. Terus proyek pertama kamu itu kamu bisa masuk ke industri film susah nggak awalnya? Struggling Awalnya nggak? sih enggak kebetulan. Enggak ya? Ya itu sih faktor kebetulan Iya. yang beruntung sih gitu. Jadi pas pulang dari London waktu itu langsung ketemu sama temanku kan. Iya. Sebut nama aja Bre pokoknya. Iya. Si Bre ini ketemuan kan. Terus akhirnya karena aku nggak tahu orang-orang di industri film. Terutama di artistik Iya. siapa aja, aku tuh cari di YouTube pemenang nominasi FFI di Iya, tahun iya. itu gitu. Di 2 tahun itu aku lebih condong ke arah mana nih secara Iya. visual Iya, gitu. oke. Ternyata aku lebih condong ke karya-karya Pak Eros. Oh, Pada saat itu oke. emang suka banget hasilnya gitu. Eros Evelyn ya. Iya. Pak Eros Evelyn iya. Terus akhirnya aku
aku udah follow dia di Facebook waktu itu, terus sama Bre Di Facebook lagi. Jangan masih Facebook. Tahun berapa itu? Edit? 2014. Oh, masih Facebook. Betul, 2014. masih Facebook, betul, masih Belum ada Facebook itu. Instagram. Terus habis itu Bre, Dit, lo mau kenalan gak sama Pak Eros? Mau banget, soalnya gue lagi project Pendekar Tongkat Emas nih sekarang gitu. Mau banget dong, kenalin dong, pengen ngobrol aja gitu. Tapi dia nelfon Pak Eros, Pak ada yang mau magang gitu kan. Oh gitu. Terus kayak, Dari ngobrol dulu Bang, ngobrol S2 dulu tuh. gitu. S2 lu. Gitu ternyata ketika ngobrol sama Pak Eros ditawarin besok mau nggak ke Sumba. Nyambung waktu Ya dalamnya. sebesok itu. Sebesok Sebesok ya. itu. Terus Pak boleh nggak saya 2 minggu lagi deh gitu, atau seminggu apa 2 minggu lagi, saya soalnya baru pulang banget nih. Gitu. Oke boleh, nanti nyusul aja. Ya udah. Dari Nyusul? situ baru ketemu Pak Eros di Sumba. Ini langsung nyusul bener-bener Langsung ke Sumba. nyusul. Ya setelah Iya, seminggu 2 minggu, betul. jadi halo-halo dulu sama keluarga Iya, ya. iya. Habis itu kamu full gitu loh. Abis itu langsung nyebur ke sana Berarti ikutan. Pendekar Tongkat Emas ya project pertama. Itu pertama ya. kali aku ngelihat syuting kayak kamera kayak gitu, ada anak sound kayak gitu, Iya. ada lighting kayak gitu. Nah waktu itu rasa kamu itu seperti apa? Kamu melihat itu? Perasaanku ketika persiapan itu sesuai apa yang aku bayangin, karena misalnya kan sebelumnya kan aku patung, jadi secara Iya. teknik kan ya udah Iya, iya. lumayan Iya, familiar gitu. Jadi ketika ngebangun set, harus kayak gini tuh kebayang. Tapi ketika syuting, Iya, nah. oke, standby. Terus gue ngapain ya kayak gitu sih. Kayak waktunya kok agak melambat gitu ya. Betul. Banyak diem, Iya. banyak ya kayak gitulah. Iya, Mungkin karena emang saat itu belum dikasih tanggung jawab yang besar Iya, kan. iya. Gitu. Jadi kayak apa gue harusnya sambil baca buku ya atau apa, jadi bingung Iya, sebenarnya. iya, iya. Jadi agak love and hate banget ketika proses syuting. Iya. Suka prosesnya tapi ketika standby kayak struggling Betul, gitu. betul. Apalagi shotnya banyak ya. Gitu Iya, kan. shotnya banyak, Gitu. diulang-ulang atau apa. Iya, Tapi iya. kalau standby ya udah standby kayak gitu. Ketika ngelihat waktu syuting tuh kan suka sulit ditebak ya di Iya. awal-awal. Gimana tuh, kaget nggak nih? Jam kerjanya gimana sih sebenarnya gitu? Iya kaget. Iya kok. Nonstop, Iya. nggak ada waktu buat hal-hal personal ya yang sendiri kayak gitu tuh ya terkaget-kaget sih. Kalau udah di lokasi ya udah di lokasi aja kan. Iya. Ya dan yang kaget bukan cuma aku tapi keluarga, orang terdekat kan juga kok kerjaan gitu Iya, ya gitu. ternyata gitu sih. Nah habis project pertama itu begitu langsung langsung masuk pekerjaan kedua atau kamu break dulu untuk kamu merenungkan lagi atau kamu Apa ya buat meyakinkan kontemplasi keputusan lah. gua udah benar Benar belum atau nih enggak gitu. gitu. Gimana tuh Dit? Nah aku tuh butuh diyakini dengan mengulang lagi Iya. sebenarnya kayak Oh. ini bener nggak ya Iya, gue iya, iya. pengen Sekali kayak lagi gitu lah ya. iya. Jadi kamu ambil lagi. Iya justru kayak dari situ ketemu orang-orang kan kenal siapa Iya, jadi iya, mulai Iya. gue bisa nggak sih ke situ Lokasi kesana, syuting itu sini, membuat gitu. kita mengenal banyak orang. Iya, Iya, iya. Gitu Akhirnya sih. proyek berikutnya adalah apa? Hijab ya? Hijab ya Hijab. sama Angie karena aku sekamar sama Angie kan. Nah di film itu Angie kalau nggak salah proyek pertama film panjangnya, Iya, jadi ayo bareng gitu. Di situ aku bantuin Angie 2 film, tapi aku juga ke Mas Ari Juwono, Iya, Mas Arjono. juga ke Bang Frans, Iya, iya. juga ya lebih ke mereka sih. Oke. Berarti di awal-awal itu benar-benar ngikut bareng orang terus ya, Bu? Karena Iya. itu belum jadi ibaratnya belum chief lah kan. Belum. Iya, iya. Akhirnya setelah berapa film dapat kesempatan pertama untuk Iya. jadi chief? Kalau jadi awalnya tuh dari project pendek dulu, film pendek, Oke. akhirnya megang, terus iklan megang sendiri dari situ sih. Terus akhirnya karena dari film pendek, akhirnya aku ditawarin untuk film panjang. Itu pertama kali Galina Ratna ya? Gali dan Ratna. Galina Ratna. Oke. Lucky Kuswandi. Lagi Koswandi. Kalau nggak salah itu 2017. 17 Iya. ya. Itu mungkin 2 tahun Iya. kerja. Nggak terlalu kaget lah ya karena udah sempet nyoba iklan film pendek. Nggak terlalu kaget. Udah iya. apalagi udah nyobain berkali-kali, udah tahu, udah siap Masih, ya lah. udah kebayang lah. gitu. kebayang lah. Iya, iya. Cuman emang pasti kan banyak yang ternyata begitu ya. Iya, iya. Kalau menjadi chief kayak gitu baru kelihatannya di situ sih. Tapi waktu jadi chief di film Gali dan Ratna adjustmentnya lama nggak? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Karena memang udah tahu. Iya, Udah benar sih. karena emang sering diajak Iya. dari awal Iya, kan, iya, proses iya. dari awal dan apa teman-teman yang nge-backup aku juga aku percaya gitu. Iya, Jadi iya, iya. udah enak sih. Iya, berarti selama proses ketika balik dari London sampai akhirnya jadi chief pertama Iya. kali, matung dan lain-lainnya masih dikerjain Kerjain nggak? Apa benar-benar sambil mencari film? Gue mau fokus dulu ya di film ini.
Masih sih, berusaha tetap Nggak mau masukin meninggalkan gitu. gitu. Oh, berusaha memasukkan itu ke dalam set ya. Soalnya kan rasanya jadi aku kan udah nge-build dunia Iya. Iya. di situ ya, Iya, iya. pameran dan Iya, iya. sebagainya. Ketika masuk film sebenarnya banyak pertanyaan juga kayak lu nggak matung lagi berarti, Iya, lu iya, di seni iya. rupa gimana? Maksudnya Iya, dengan iya, teman-teman yang iya. ada di situ gitu. Iya, iya. Itu wah pergolakan Iya, batinnya gede iya, iya. juga gitu. Iya, Tapi pasti itu. iya, kayak kan jadi ini pivot atau emang mau Iya. dua-duanya dijalanin. Tapi ya akhirnya sekarang sih mulai yakin kalau ya ini kebutuhan gue ternyata berkomunikasi secara visual apapun bentuknya gitu. Jadi nggak pengen dibatasin. Oh, Dita itu cuman film. Oh, Dita itu cuman seni rupa. Jadi semua akan dijalani sama-sama. Semua lah. dijalanin selama itu memang kebutuhanku saat itu. Iya. Iya. Kamu terakhir itu bikin pameran kapan? Terakhir Ikutlah gitu, maksudnya ikut atau apa itu gitu? Oktober, November kemarin. Oh, berarti dia masih aktif. Tapi emang gitu nggak loh. sesering itu Iya. gitu. Ya mungkin Karena setahun secara 2 juga kali. timeline jadi udah beda lah ya. Timeline beda. Itu berapa karya kamu keluarin? Ya satu-satu sih. ya. Iya. Gitu. Per pamerannya 1, 2 gitu aja sih. Tapi biasa proses ini gua ini sebentar dulu kalau sedikit ya. Iya. Kalau dalam proses kamu membuat patung itu kan satu hal yang berbeda ya. Itu kamu butuh waktu berapa lama untuk bisa mewujudkan itu sampai jadi? Dengan kesibukan kamu juga di film ya kayak gitu loh. Karena mungkin dari awalnya kan memang ketika jadi seniman itu kan kita harus ngaca dulu nih. Iya, iya. Gue tuh kayak gimana backgroundnya, Iya. kebutuhan gue apa, gue mau menyorakan apa Iya. kayak gitu. Jadi ya kurang lebih sih itu udah tahu lah maksudnya sekarang concernku lagi apa. Jadi sebenarnya ada karya yang emang lama banget prosesnya bertahun-tahun tuh Iya. baru Iya. bukan mikirin gue mau bahas apa ya, tapi berani nggak ya gue bikin Iya. ini kayak gitu. Iya. Tapi ada juga yang cukup kilat gitu, misalnya 2 minggu, terus abis itu ngerjain 2 minggu kemudian ya Jadi. itu juga ada, tergantung sih Lebih lama dibikinnya apa di konsepnya biasanya? di konsep. Oke. Kalau udah ketemu mah sebenarnya ngalirnya lebih enak ya. Di konsep udah ketemu, abis itu cara bikinnya gimana nih? Nah itu PR Kamu lagi. pakai tuh. media apa tuh bikin patungnya? Di awal aku bikin pakai rambut. Oke. Gitu. Jadi patung rambut yang aku jalin, terus dibentuk lagi menjadi bentuk-bentuk yang lain gitu. Oh gitu. Oke. Mungkin gak sih memasukkan karya-karya kamu tuh ke dalam film? Apa sebelumnya udah pernah? Kalau cocok sih mungkin, tapi sejauh ini enggak. Belum. Maksudnya emang aku pengennya di film tuh ini bukan soal aku, ini soal karakter yang ada di film Betul, gitu. iya. Jadi ya aku merasa aku harus selesaiin diriku Iya. sendiri di karyaku sendiri. Iya. Jadi aku enggak ikut campur Iya, ke dalam betul. film ini Kalau gitu. karya Gimana itu kan caranya kalau menahan karya ego ya? di seni rupa itu kan sangat personal kan, Betul, karena itu kan betul, mencerminkan betul. karakter kamu Iya. kan gitu loh. Iya. Ya kecuali mungkin karakter orang di situnya ada Iya, kemiripan ya. itu Itu Iya, ya. kecuali ada kemiripan. Itu ada karakter, Iya. ada style kan Iya. di sana kan semuanya. Walaupun yang Iya. aku sempat yang film Jalan Jauh. Nah, Itu bener kan dia kan tentang seniman ya. Seniman Sheila di situ jadi iya. seniman. Itu kerjasama juga kan sama seniman juga. Iya, gitu. iya. Tapi untuk karya-karya yang lain itu kan aku juga Iya. membikin juga Iya. kan. Nah aku gue kalau jadi seniman di sini dengan background kayak gini, gue bakal bikin karya apa ya? Iya. Itu menarik juga. Jadi aku nggak sebagai aku malah nggak Iya. naruh apapun tentang aku. Tapi kayak kalau gue jadi seniman yang kayak gini, gue bikin karya apa? Iya, Kayak gitu jadi menarik sih. Dan itu kan harus menahan ego. Kalau enggak ujung-ujungnya pengen Iya. masukin karya sendiri semua jadi- kan. Betul kan. Karena Iya. memang dia sekarang dapat posisi seperti itu kan. Betul, Dia punya kelolosan itu Dita Iya. kayak gitu loh. Cuma kamu dua ya, gue cukup impress karena kan Dita itu kan sebenarnya dia jadi chief itu kan baru tahun 2017 ya. Iya, Sampai 6 tahun. 2023 itu dia udah dapat 2 piala citra loh. Betul. Luar biasa ya. Luar biasa loh. Cukup cepat lah ya. Cepat lah. Sangat cepat kamu dua. Waktu pertama kali 2021 lu dapat penyalin cahaya. Gimana perasaannya, Dit? Belum hitungannya kan 2021 dari pertama kali lu masuk ke film 2014 lah ya. 2014 Iya. sempat vakum sebenarnya untuk megang sendiri pas abis lahiran. Oh. Jadi aku lahiran 2018, Iya. 2,5 tahun sampai asiful nggak megang sendiri. Kayak terus kamu pokoknya gitu ya. Tapi tetap jadinya asisten Pak Eros lagi. Oh. Dengan waktu yang fleksibel Iya, gitu. lebih fleksibel ya. Jadi sebenarnya ada gap 2,5 tahun dari karya yang aku pegang sendiri Nah di itu situ. menarik juga loh. Maksud gue dia udah jadi chief, ya kan? Nanti dia kan udah jadi kayak penata artistik atau production designer gitu. Dia udah ini. Terus
karena itu dia balik lagi jadi asistennya Pak Eros gitu Iya. loh. Jadi lo balik lagi yang setelah selesai ASI 2,5 tahun itu Penyalin Cahaya proyek pertama apa sebelumnya ada dulu? Sebelumnya Cinta Pertama, Kedua, Kedua, Ketiga. ketiga. Oke. Iya kan? Yang gua dari itu, balik ya. Iya, yang gue ini adalah lu kan kalau misalkan Dita kalau misalnya dia jadi asisten Pak Eros kan berarti kamu tinggal menjalankan apa yang sudah ada di Kepalanya Pak di Eros. kepala Pak Eros kan kayak gitu kan. Itu kamu sama sekali nggak ada ini ya, nggak ada. Maksudnya bukan kita bicara bukan masalah bicara iya. ego gitu loh maksudnya. Tapi buat kamu dengan ini ya, kamu bisa adjust itu dengan smooth aja kayak gitu. Iya, ya maksudnya sebenarnya mungkin karena ini juga Pak Eros ya. Iya, Maksudnya dari awal aku sama Pak Eros Iya. dan ngerasa cocok kalau Iya, dia kayak mentor kamu lah iya, ya. kayak mentor Iya, gitu. Maksudnya iya, kalau iya. brainstorming gitu Iya, aku iya. cocok gitu. Iya. Dan aku nggak masalah ngejalanin ide-idenya Iya, itu iya, gitu. Iya, menarik sih Dit, kamu Betul. sih itu. Ya berarti kan maksudnya yang tadi kita lihat abis balik tuh ke Cinta Pertama, Kedua, Ketiga langsung Penyalin Cahaya. Iya. Cukup butuh 2 film Iya, untuk 2 dapetin Piala Citra, luar biasa. Kalau nggak salah Cinta Pertama, Kedua, Ketiga itu termasuk di pandemi bikinnya kan? Pandemi, Iya, pandemi iya, bener kan? Pandemi itu. Awal-awal banget pandemi termasuk Awal banget termasuk gitu. awal. Iya, itu benar, heboh juga. Iya. Tapi itu gue dengar banget itu protokol kesehatannya tuh gila-gilaan Iya, sih itu. iya. Gitu. Dari segi art gimana? Ada perbedaan nggak sih produksi pada saat pandemi? Pandemi, emang nggak? iya. Beda banget. Jadi sebenarnya yang di Cinta 123 itu tuh aku banyak nge-build kayak rumah utamanya si Raya Oke. gitu. Itu tuh build itu studio. Nah pasti kamu gak bisa bawa tim yang terlalu banyak kan karena situasi sama kondisi kan zaman pandemi. Iya, sebenarnya kalau tim aku sama sih. Oke. Sama karena kebutuhannya nggak berkurang Iya kan. betul, Iya, udah iya, gak iya, berkurang. Tapi memang dibagi zona gitu kan. Iya. Caranya kayak gitu dibagi zona. Iya, ya. cuman perbedaannya kayak rumah yang biasa kita gampang ditemui di Manggarai Iya, gitu iya, ya. iya. Rumah orang Iya, zaman dulu iya. itu harus dibikin di studio gitu. Jadi kan Oh, effortnya indoor- dua kali lipat. Oh, in-house indoor kemarin indoor pakai studio tuh Itu di situ. studio. Oke. Terus kayak misalnya rumah sakit, studio tari, terus kantor itu tuh dalam satu gedung yang sama sebenarnya. Tapi kamu Tapi build aja ya. Di-build, Iya. dibeda-bedain semua Iya, gitu. iya, iya. Jadi sebenarnya kalau nggak pandemi ya jauh lebih simpel lah Iya, gitu. iya. Iya. Cinta Iya, Pertama, betul. Kedua, Tiga gue inget banget prosesnya karena masih di awal-awal Iya. banget Iya. kan gitu. Ya bahkan filmnya pun pakai masker kan ceritanya. Iya. Iya. Ceritanya pandemi ya filmnya kan. Lalu kita masuk ke sebuah series berjudul Gadis Kretek. Dita juga berperan di situ kan. Sangat berperan itu. Luar biasa. Luar biasa. Gimana prosesnya dulu Iya. Gadis Kretek yang cukup lama kan ya prosesnya dari mulai prep sampai akhirnya. Kalau kita ngomong prep sampai tayang aja setahun lebih kan itu kan. Iya. Nah kebetulan aku ini datangnya emang belakangan. Oke. Jadi mereka Gitu. udah preps duluan gitu. Tapi aku ditelepon dini, memang mungkin dia ada kebutuhan visual lain Iya, gitu ya oke. yang Iya. mungkin agak susah keluar dari dia dan aku mencoba oke lo maunya gini Oke. gini. Jadi aku mencoba mentranslate apa yang Dini pikirin gitu. Lama nggak prosesnya itu? Cukup cepat sih. Cepat ya. Pas aku datang Iya, iya, gitu, iya. gitu. Karena mungkin ini keribetannya udah duluan sebelumnya ya. Iya, maksudnya mereka mungkin emang udah persiapan, Iya, udah iya, mensortir. iya, Jadi iya. ketika aku datang ngebantu Dini, memang udah jadi Udah gitu, menjadi, udah terkonstruksi di situ. Gitu. Si alat pembuatan tembakau itu lu yang nyari berarti. Alat pembuatan tembakau, Alat pembuatan apa? linting, Linting. itu Jonga itu art. Oh. oke. Maksudnya tim artistik Iya, yang udah iya. berjalan, dia emang udah mencari semua properti yang dibutuhkan. oke. Jadi berarti kamu di kereta itu lebih kemana? Lebih ngisi di mana? Lebih ke set design. Oh set Oh, design. set design. Jadi Oke. aku sama Dini berdua datang ke lokasi-lokasi, terus kita berpikir ini kayaknya bagusan jadi ruang mana. Lalu oke. aku mencoba translate dari Dini, gue Iya. maunya kayak gini, Dit, Iya, gini, aku gambarin. Oke. Gitu. Jadi aku ngebantu bikin Bible desainnya. Oke. Tapi selama syuting kamu ada juga di sana. Selama syuting aku nggak standby, aku cuman ada di set-set tertentu aja. Oke. Set mana paling krusial? Iya yang kamu hadir. Yang aku hadir itu yang paling krusial ya di rumahnya Oke. Idrus. Iya rumah Idrus. Rumah ya. Idrus. Iya. Jadi memang aku tuh lebih ke desain awal aja sih, maksudnya Bible-nya itu. Bible-nya udah kamu bikinin ya. Si yang eksekusi, yang artistiknya semuanya tuh tim Tim yang Jonga. Tim Iya. Yonga. Oh, oke. Ya tetap juga nggak mudah tetap Nggak membuat mudah semua gitu. itu. Iya. Iya. Sampai akhirnya orang kan ingat banget scene by scene kayak di Iya. kepala. Viralnya cukup panjang lagi kan Iya, gitu. iya.
Jadi tahun 2023 berapa project yang lu pegang, Dit? Tahun ini. 2023 nggak banyak sih. 2024 yang banyak. 2023 1, 2, 3, 4. 3, 4. 4 ya. 4. Sebagai production designer atau sama sebagai penata artistik, idealnya dalam 1 tahun itu berapa project sih, Dit? Idealnya Iya. kalau persiapan proper Iya. sih sebenarnya 4 bisa ya. 4 bisa ya. 4 bisa. Jadi kamu bisa bekerja dengan leluasa lah seperti Iya. itu. 4 ya. bisa tuh berarti 4 maksimal, Dit, atau di atas 4 lu nggak Tergantung suggest? enggak, bukannya gitu, tergantung proyeknya. Soalnya kan yang jadi masalah itu timeline produksi kan suka berubah-berubah Iya, ya. iya, Kalau betul. misalnya Kalau dari Januari ke Desember udah fix enak Q1, ya. dari Iya. Q4 itu fix, Iya, itu enak bisa kamu, enak gitu. Tapi karena kita secara jadwal juggling, Iya. jadi Pernah ya, ada yang terjadi Nah, nggak, pernah Dit? nggak clash? Mungkin nggak barbar, Iya. nggak barbar. Misalnya berbarengannya satu lagi syuting, satu lagi prep deh gitu. Iya, Paling sering kan kayak gitu. Jadi back to back itu loh. sebenarnya nggak pernah ninggalin ininya sih, syutingnya sih biasanya. Tapi jatuhnya ketika preps jadinya tumpuk-tumpuk Nah itu gitu. overlap itu Overlap. bukan Oke. back to back, itu overlap. Overlap. Gitu ya. Overlap. Tapi biasanya aku kembalikan lagi ke director. Misalnya pertama aku yakin nggak bisa ngerjain. Kedua direkturnya mau nggak. Iya. Kalau misalnya ternyata aku nggak hadir terus-terusan, Karena tapi harus aku berbagi ya. harus ya. Karena yang satu udah duluan ya, berarti gitu ya. Iya, jadi kalau misalnya tiba-tiba jadwalnya Iya. harusnya di mana, toto mundur Iya, gitu. iya. Oke. Kayak gitu. Jadi ya aku tanyakan dulu, misalnya kalau dia percaya atau tetap mau aku bisa jalanin kayak gitu. Tapi idealnya kan setiap selama syuting kamu ada tiap hari kayak gitu ya. Sebenarnya Iya. tergantung. Nggak gimana? Sebenarnya iya harus diawasin, tapi sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin tentang production design, production designer itu nggak harus standby setiap Setiap hari hari. di Perlu ya. lokasi syuting. Dibanding art director ya. Karena yang ada di situ adalah art director atau monitoring art director gitu. Iya. Production designer itu harusnya dia tuh make sure set selanjutnya aman. Oh. Jadi dia oke. emang dia bisa aja oke, gue belum gambar set yang berikutnya, gue butuh waktu gambar di studio atau Oke. misalnya gue nyiapin set yang lain Iya, gitu. iya, Tapi iya. ketika syuting itu harusnya semua kalau udah rapih ya harusnya rapih. Karena Tinggal- sudah didesain karena udah sebagaimana didesain, mestinya ya. gitu. Oke. Sebenarnya. Tapi mungkin kalau di sini kan beda ya, kebutuhannya mungkin belum terlalu Ya. kayak gitu. Ya berarti Dita itu dia akan selalu tandeman kayak gitu ya Iya. sama sutradara. Iya. Iya kan benar Iya. ya. Lu kalau ketika pertama kali dapat tawaran job ya, Dit, terlepas dari sosok ya, terlepas dari sosok, biasanya yang lu butuh tahu apa, Dit? Apakah ceritanya tentang apa? Jadi Di pertimbangan luar untuk timeline mengambil ya, di Iya. luar timeline ya, dan budget pastinya. Ceritanya sih. Ceritanya tuh apa? Iya, maksudnya ini filmnya tujuannya apa sih gitu sih. Butuh tahu itu banget. Apa yang di kepala sutradaranya. Jadi siapa sutradaranya belum tentu lu berarti ya. Kalau lu suka banget sama ceritanya? Kalau suka banget sama ceritanya, dia belum pernah bikin film, pasti aku deketin. Maksudnya aku akan Oke. cari tahu lebih oke. lanjut gitu. Oke, Iya. oke. Iya. Kalau jadi lu kan sekarang udah masuk banget lah di dunia ini. Iya. Art lu terus jadi patung. Kalau kita tarik waktu kecil, lu emang udah senang seni dari kecil apa enggak, Dit? Iya, itu dulu sih nggak ketahuan ya Iya. senangnya kemana. Tapi yang aku tahu adalah ketika sekolah raportku tuh selalu merah. Jadi kayak Semua pelajaran. nggak, biasanya 3 pelajaran utama, matematika, Matematika, IPS, IPA gitu oke. tuh udah pasti merah gitu dari SD. Oke. Jadi maksudnya anak SD rapotnya merah 3 gitu, tapi bokap tuh selalu yang penting naik kelas ya gitu. Oh, oke. Dan kayak dipanggil tiap tahun tuh kayak udah siap aja gitu. Jadi sekolah tuh sebenarnya bukan pressure. Iya. Tapi aku malah sama nyokap dikasih les kan, les gambar, les, Oke. les piano, Di les les-lesnya lo lebih les-lesnya, berprestasi. di les-les itu kayak kehidupan gue nih gitu. Tapi di keluarga nggak ada, maksudnya background keluarga memang nggak ada seni ya. Nggak ada yang seni. Bokap arsitek. Oh iya, jadi ada. masih ada lah. Bokap Ya. arsitek. Masih ada sih. Berarti lu udah seneng gambar juga waktu dari kecil? Dilesin gambar rame-rame sama sanak saudara gitu bareng-bareng. Tapi juga gambarnya juga bukan yang konseptual, tapi emang hura-hura aja gitu.
Tapi kamu menemukan playground kamu kan dengan Iya, kamu maksudnya ikut itu. enak ya kalau Iya. kayak gini nggak usah duduk di meja ngafalin, nah itu. Tapi Masuk ke dia 3 merah itu udah keterima di ITB loh. betul. Makanya masuk ke SMP, SMA tuh udah mulai makin mengerucut nggak? Ya SMP merah tetap gitu. Tetap konsisten ya. Konsisten. Tapi itu kan aja otak ketemu keterima di ITB. Nah mungkin karena SD SMP ku SMP Katolik ya, Iya, maksudnya kan. Lu SD SMP di mana sih? Tarki. Tarki. gitu. SMA baru ke 82. Iya SMA baru 82. Nah pas 82 ya tahun pertama kedua sih merah-merah juga karena nggak belajar ya. Itu hura-hura. Tapi pas di kelas 3 Penjurusan lu apa? IPS. Pas kelas 3 kalau belajar bisa masuk ranking sih. Nah, gue pengen nanya, lu terima di ITB itu waktu zaman itu jalur apa? UMPTN atau apa? Zaman itu masih jalur itu gak? biasa. Kalau seni kayaknya bukan jalur MPTN. Kalau seni Zaman bukan. itu. Itu masuknya masih FSRD kan? FSRD. Jalur bukan biasa MPTN. sih. Jalur biasa itu yang ngetes Iya. gitu ya? Tesnya tiga hari. Tes, iya. Kalau FSRD kan gue ingat sudah dari Panji kan juga FSRD ITB kan. Dia bukan UMPTN Iya, nomor iya. khusus. Jadi kalau orang yang nggak ikut UMPTN ya boleh ikut itu. Itu kan, iya. Itu. Iya. Bukan berarti di tangga pinter loh, tetap ITB loh. Ini Makanya ITB itu, loh. ITB makanya, encer gitu. Kemarin kan bintang tamu kita yang sebelumnya juga di sini kan Kemot. Edi Kemot kan juga ITB FSRD. juga. Iya. Udah banyak nih seniornya Dita di sini yang ikutan. Berarti memang lu sebenarnya udah mulai dari kelas 3 SMA itu udah keputusan lu udah mulai jelas. Belum. Jadi kan belum. maksudnya dulu kan internet ya Iya, agak iya, susah iya, ya informasi. iya. Sebenarnya nggak tahu apapun tentang FSRD atau seni murni, seni rupa tuh nggak Iya, tahu. iya. Nggak ada. Cuman kalau ditanyain bokap kayak mau apa nih selanjutnya, pokoknya yang nanti kerjaannya nggak di balik meja, nggak 9 to 5. Bahkan berarti apa arsitek ya? pun pas SMA tuh nggak kepikiran arsitek ya? Nggak kepikiran, walaupun deket ya. Iya. Nah, kamu bisa milih seni murni itu gimana ceritanya tuh? Nah habis itu bokap nanya, seni rupa mau nggak? Gitu. Bokap juga ya? Bokap juga, berarti yang iya, Kamu iya. ini aja FSRD. Nah apaan tuh gitu kan? Emang ada di ITB gitu kan? Itu ngapain? Ya bikin karya, bikin ini, Iya. bikin itu, terus kayak oke kalau kayak gitu Bokap lu sih. arsitek ITB? Arsitek, dia di Belanda. Oh, oke. Tapi dia pengalamannya dulu karena eyangku dokter, dia tuh sempat dimasukin kuliah kedokteran. Akhirnya dia cabut diam-diam untuk Ambil arsitek. kuliah arsitek gitu. Mungkin dia tahu rasanya. Daripada nanti cabut diam-diam, Iya. anak gue didukung Kayak aja lah. dipaksakan Iya, kehendak iya, gitu. benar. Kayak gitu sih. Lu Atau cukup mungkin dekat kali sama bokap lu berarti ya? dekat. Atau mungkin bokap gue nggak melihat masa depan gue kalau misalnya Iya, dia. Nggak, dia memang lihat dari tadi merah-merah terus Merah-merah soalnya. Tapi waktu kamu milih seni rupa terus patung itu, kamu enjoy gak waktu itu awal kuliahnya? Enjoy. Enjoy, Jadi ya? sebenarnya awalnya kayak bokap ngarahinnya ke seni grafis atau desain grafis. Iya, Soalnya oke. kan zaman itu zaman MTV Iya, ya. benar. Jadi Iya. bokap kayak anaknya papa di MTV Iya, loh kayak iya. gitu. Maksudnya kayaknya Iya. kerjanya seru deh bikin iya, ini iya. itu gitu kan. Terus oke pas penjurusan kan kita suruh nulis kan. Iya. Kita yang nomor 1 kemana, 2 kemana, Iya, 3 kemana gitu. Justru yang pertama seni murni gitu. oke. Yang kedua kriya gitu. Nah di seni murni aku pilih pertama patung. Oh, keterima langsung. Jadi kalau di ITB itu di angkatan pertama itu tuh ada namanya TPB, dia persamaan dulu, jadi belum penjurusan, Oke. tapi udah masuk seni murni. Nanti di tahun pertama itu dijurusin lagi, nilainya tuh lebih bagus kemana? Grafis, keramik, Kalau nilainya nggak bagus di grafis tapi pengen grafis nggak bisa juga berarti? ada sidangnya. Oh. Kayak kenapa mau masuk, Iya, gimana iya, iya. caranya ya biar ini bisa achieve iya, dan iya. sebagainya. Nah kalau aku dulu tuh malah disaranin ke grafis, seni grafis. Lu nggak mau? Nggak mau, maunya patung. Kamu berapa tahun menyelesaikan kuliah? 5. Masih cukup oke, oke. masih cukup oke. Padahal pas TPB nilai patungku tuh paling jelek, paling nggak bisa. Tapi justru karena paling nggak bisa Iya. kayak kenapa gue nggak bisa ya, Iya, gitu iya, iya. sih. Kamu masih ingat gak pas waktu sidang tuh kan bikin karya kan? Kamu bikin apa? Aku bikin iglo diameternya 5 meter. Iglonya dari parasut. Tapi ketika kita masuk dari berdiri terus ngerunduk sampai ngerayap. ngerayap. Ketika masuk di dalamnya itu isinya rambut semua Tuh. di temboknya. Dari awal lu udah seneng sama Apa yang bikin rambut kamu ya? tertarik sama Iya. rambut? Dit? Oke, jadi tuh dulu kayak dosen nih, Iya. kayak gini dosen kan kayak kamu mau bikin karya apa, Iya. apa ya? Jadi kan
kegelisahannya apa, background Iya. keluarganya Iya. apa. Jadi pada saat itu tuh ngerasa kayak gue happy aja ya, nggak punya masalah gitu. Iya. Terus kayak akhirnya dibantuin untuk dibuka satu-satu Iya. nih pemikiran Iya, dan iya, semuanya. Ternyata ada material yang aku mulai tertarik Iya. gitu, dan rambut Iya. gitu. Tapi belum tahu tuh kenapa rambut Iya, ya kenapa gitu kamu kan. sama itu gitu loh. Tapi akhirnya ketika ngejalanin baru tahu, jadi rambut itu, jadi aku suka ngomongin tentang batas antara benar dan salah, Iya, antara baik dan jahat, Iya. antara Gelap dan cantik terang dan gitu. jelek Iya, ya, iya. ngomongin batas. Nah rambut itu orang lihat itu cantik ya, Iya, bagus oke. Iya, gitu. iya. Kekuatan Iya. atau jijik Iya, atau iya. horor Iya, itu iya. kan diambang gitu. Iya, iya. Nah aku suka bermain di batas itu gitu. Oke, jadi kamu menemukan media itu di rambut ya. Nah, dan pada akhirnya ketika rambut itu metodenya aku kepang, itu kan jadi kuat banget. Yes. Jadi rambut itu seperti doa yang terus-terusan Oke. menjadi keyakinan, menjadi kekuatan kayak gitu sih. Siapa menarik banget. Ada vendor rambut ya berarti Dit ya? Dulu tuh sempat pas TA kayak kan akhirnya ini pakai rambut sintetis kan. Oke. Nah, ketika itu di Jogja, di Bandung, di Jakarta pasarnya tuh abis tuh model rambut palsu yang seperti itu yang aku butuhin. Akhirnya. Ya akhirnya aku sampai tahu orang yang bikin dan semuanya kayak gitu. Jadi sekarang udah punya lah ya. Udah punya. Udah vendor. Tapi- kira ini dia nungguin di salon sama barbershop ngambilin rambut. Sempat ada Oh, masanya. gitu? Bahkan wax Iya. cewek tuh wax bulu sempat aku kumpulin jadi karya Oh, juga. gitu. Jadi emang eksplorasi sampai akhirnya nemu mana sih yang paling cocok. Kamu kayak pernah gitu. pakai rambutmu sendiri nggak? Karena sebelumnya aku lihat kamu rambutnya panjang. kan? Benar, sempat panjang kan? Iya. Ini udah dikorek-korek ternyata ya. gua potong buat karya gua gitu. Bener nggak gitu? Nah, kalau rambutku sendiri enggak, masih aku simpan. Tapi karena dulu disuruh jadi tukang potong rambut teman-teman Iya, cowok-cowok yang oke, gondrong-gondrong, jadi kayak oke rambutnya simpan buat ini, yang ini Oh buat kayak ini. gitu. Oke. Lu kalau di gudang lu jangan-jangan banyak rambut ya? Dulu iya. Jadi satu studio isinya kayak ini rambut orang, yang ini rambut model cemara, yang ini rambut model apa kayak gitu. Karena Ini kan jenisnya beda-beda ya, Beda-beda. tebal tipis, ikal apa dan beda-beda, lain-lain. iya. Jadi kamu dengan menyentuh rambut aja kamu udah bisa udah bisa ngerasain ya kayak gitu ya. Iya tahu ini Teksturnya. ini metodenya diapain, ini Diapain. bahannya apa kayak gitu udah. Seniman murni. Ya. Gokil. Tapi sekarang udah nggak terlalu ke rambut sih, udah mulai ke yang lain. Terakhir apa kayak kamu udah mulai melirik apa selain rambut? Terakhir aku bikin kayak miniatur, bukan miniatur ya apa sebutannya. Jadi aku bikin seperti bangunan yang terinspirasi dari ruko. Ruko bekas kejadian 98. Medianya kamu pakai apa waktu kamu pakai? Medianya sih macam-macam, plywood, terus cat dan sebagainya kayak gitu. Kalau tadi rambut sempat ada yang di instalasi yang lu pakai di film nggak? Si pakai rambut itu? Film apa gitu? Nggak ada. Itu emang trademarknya Dita yang nggak boleh masuk ke film. Kecuali Dita sebagai director gitu ya, itu beda. akan dimasukin ya. Iya. Jadi masih ada nggak instalasi di masa mendatangnya lo akan bikin tentang rambut? Gue penasaran, pengen lihat soalnya. Mungkin kalau misalnya kebutuhannya ada di situ, tapi kalau sekarang sih lagi concern tentang yang tadi, yang bentuk-bentuk ruko tadi, lagi ngomongin tentang pagar. Oke. Kenapa 98? Karena entah kenapa itu tuh kejadian itu kan aku udah SD ya, Iya, kelas iya. 5 maksudnya. Iya. Ketika Masih ingat kejadian lah ya. itu, Iya. terus semua orang dijemput orang tuanya di Iya, sekolah, betul, terus betul. abis itu nggak boleh kemana-mana. Yes. Selama berapa lama Selama gitu berapa kan? lama, Iya. terus cuma ngeliat di TV, Iya. dan itu nggak disensor sama sekali Iya. kan, Iya, bener-bener wah apa adanya Iya. semuanya gitu. Jadi abis itu karena aku tinggal di Kebayoran Lama, jadi kalau misalnya Deket naik sama antar pasar ya itu jemput, ya? itu selalu ngeliatin ruko-ruko Iya, itu yang betul. bekas kebakar, Bakar, lah, iya, apa iya. gitu. Sampai sekarang ketika aku perhatiin lagi, ruko-ruko itu masih ada beberapa dan semua udah ditembokin, tapi ada nggak diapa-apain, Banyak yang nggak diapa-apain dari Nggak, 98 iya. kan. Itu kejadian itu membekas banget di membekas kamu ya. gitu. Dan aku mempertanyakan si pagar itu, maksudnya tembok itu untuk apa ya? Apa yang terjadi di situ? Jadi kayak mempertanyakan kemanusiaan itu sendiri kayak gitu sih. Iya. Oke. Banget Dip.
Berarti dari karya-karya lu yang udah pernah dibuat itu kan nggak semuanya pasti dibongkar, apa lu simpen, lu punya sebuah gudang untuk nyimpan karya-karya lu nggak sih? Kalau ada yang beli ya Dijual. dibawa ke rumahnya Iya. masing-masing. Kalau misalnya nggak kejual ditaruh di studio di Basecamp ya. Berarti lu sekarang ini punya studio buat karya lu pribadi, termasuk buat yang persiapan film ya? Ada, kalau di rumah ditaruh di garasi, dirapihin di situ. Pokoknya ada space kosong, itulah tempatnya gitu. Iya. Soalnya kan tadinya aku di Bandung. Kalau di Bandung ada tempatnya, tapi ketika di Jakarta ya udah sekalian, aku kan ada Basecamp buat tim artistik kan. Ya udah sekalian di taruh situ di sana juga. lah kayak gitu ya. Si karya tugas akhir lu tadi, Iglo yang gede itu masih ada? Nggak ada. Ya itu udah dipretelin. Udah menjadi karya yang lain. Karena terlalu gede juga kalau buat nyimpen Iya, segede karena gitu. instalasi dan udah dipamerin beberapa kali, udah kayaknya masanya udah cukup. Udah selesai lah. Selesai lah ya. Oke. Pertanyaan penting nih, kalau buat teman-teman yang lain yang pengen jadi art director deh kita bilangnya, harus ngapain sih? Harus kayak lu nggak sih? Harus seniman banget gitu nggak sih? Seperti apa? Misalnya contoh nih, dia orangnya lebih ke, dia senangnya ini kan lu tadi merah matematikanya. Ini ada orang yang senangnya matematika tapi dia tertarik sama art director, mungkin nggak sebenarnya? Mungkin banget. Oke. Maksudnya ternyata ya ilmu itu nggak kaku ya, dia kan fluid gitu. Jadi selama dia punya ketertarikan tentang visual, tentang seni rupa, tentang desain, tentang arsitektur, interior, ya pasti dia akan bisa gitu. Gitu selama memang dia suka ya, memperhatikan itu dulu ya, gitu. suka ya. Itu dulu. Suka ya. Suka dan mencari tahu lebih lanjut tentang ilmu-ilmu itu gitu. Dan diawali mungkin dengan magang dulu magang ya. Dia magang kalau dulu lihat dari perjalanan lu kayaknya kan lebih baik mencoba magang ya. Sebenarnya beda-beda ya. Ada yang orang ketika lulus langsung bisa punya proyek sendiri, dia handle sendiri bisa aja gitu. Tapi kalau yang aku lihat punya banyak keuntungan yang lebih banyak ketika magang. Karena kita bisa ngelihat ke semua divisi, kita bisa ya lebih tahu lah, lebih aware gitu. Iya. Mulailah, karena gue juga beberapa karyawan di kantor juga mulai dari magang. Karena magang tuh menurut gue dari yang terbawah, tapi juga langsung dekat sama pekerjaannya gitu kan. Betul, gitu. gue juga mulai dari magang kok. Iya. Benar. Ya kalau dari magang jangan nanya dibayar berapa lah ya. Kan buat belajar. Ya, jadi apakah harus? Nggak harus. Tapi ketika punya pengalaman magang itu tuh nilai yang lebih banyak. Atau misalnya dari film pendek sih, itu sebenarnya film pendek itu sangat berpengaruh. Berpengaruh, benar, gue setuju. Film pendek sama teman-teman sendiri kan, pro bono gitu tuh enak banget. Yandi pun memulai dari film pendek gitu kan. Jadi nggak perlu dia kuliah art juga ya, misalnya kuliah seni nggak juga ya. Di Indonesia yang kuliah murni art tuh cuma beberapa. Misalnya dari beberapa dari ini kamu kan, nggak banyak yang misalnya kayak dia ngambil S1 di ITB seni murni itu ambil S2 lagi itu nggak banyak. Itu kebetulan backgroundku ada background itu, tapi yang aku lihat yang udah megang sekarang yang nggak lulus juga ada, yang nggak kuliah juga ada gitu. Jadi selama dia emang punya ketertarikan di seni artistik, ya pasti ada jalan sih. Berarti untuk Dita untuk ke depan itu maksudnya Dita jalani aja semuanya, misalnya sebagai production designer, sebagai art director, kemudian juga sebagai seniman juga, dan nanti kamu juga akan konsisten juga untuk buat karya dan untuk berpameran seperti itu ya. Iya, maksudnya sekarang aku jadi pengen lebih kayak jujur ke diri sendiri, aku tuh pengennya ke arah mana tanpa ada embel-embel, aduh sayang udah sampai sini, aduh ini udah segede gini atau gimana gitu. Tapi kebutuhan kita tuh seperti apa dulu gitu sih. Iya. Tapi hal yang menarik juga ya Dip ya. Ini Dita itu juga peracik jamu yang jago loh. Betul. Nah, gimana ceritanya? Ini kita sambil nunggu tadi tiba-tiba dia pesen jamu. Iya, kamu bisa jadi peracik jamu yang peracik jamu yang jago. Itu belajar dari mana tuh Dip? Itu dari mbakku. Gitu. Jadi maksudnya dari kecil itu emang udah familiar minum jamu, udah biasa gitu. Tapi mbakku di rumah tuh suka bikin jamu gitu. Dan pada suatu hari mbakku tuh sempat sakit, jadi dia lama nggak ada di rumah. Tapi aku pengen minum jamu itu gitu. Gimana ya? Akhirnya ngeracik sedikit-sedikit, kok jadinya lebih enak daripada mbak gitu. Akhirnya kamu udah dari situ, ya maksudnya aku posting, terus ada yang pengen dong bikinin, akhirnya berkembang sendiri sih. Sampai sekarang masih jalan terus ya? Masih berjalan. Masih ada waktu nggak buat ngeracik? Ngeracik sih
udah nggak terlalu Iya. megang ke arah situ Iya, lagi iya, ya. iya. Jadi sekarang udah diserahkan kepada yang berwajib aja. Oke. Tapi kamu masih kontrol, Masih kontrol, iya. Udah punya tim orang tuanya sendiri yang bikin ya. Jadi bukan resep turun menurun. Resepnya naik ya. Naik. Orang tuanya ternyata biasanya jamu tuh dari nyokap loh. Tapi Itu menarik. iya, nyokapnya malah taunya dari Dita loh. Bisa juga. Ini kan kita di penghujung 2023 Dit. Apa buat 2024 lu berharap apa dari diri lu Dit? Pengen ngapain sih? Berharapnya punya sistem yang lebih baik, lebih jelas, dan aku pengen apa ya? Ya mungkin pengen jadi bagian dari anak-anak muda yang mau masuk ke industri film juga gitu. Pengen ngajar juga. Oke. Sama pengen ini sih, aku pengen tahu sih setelah apa ya karir artistik itu istilahnya selesai di umur sekian, terus apa ya Apalagi kelanjutannya kalau itu gitu sih aku pengen tahu sih. Kalau misalnya kita udah bisa tahu itu dari sekarang, mungkin kedepannya untuk kita nantinya atau para senior akan lebih enak gitu. Berbagi sih memang udah saatnya kalau udah di atas tuh kita berbagi ke yang bawah kan ya. Apalagi dia udah dapat 2 Piala Citra. Kalau Piala Citra kan ditaruh pialanya udah di rumah ya, udah terpampang. rumah. Ya. Kalau by the way kalau art director harus punya workshop sendiri sebesar-besar itu dengan barang-barang banyak gak sih? Wajib gak sih atau harus? Itu wajib gak gak sih? Nggak wajib, tapi memang harus ada space untuk taruh barang. Jadi kan ketika syuting kan ada, misalnya hari ini masuk ke apa ke set yang ini, besokannya ke set ini. Nah ini mau di ngepulnya di mana nih? Kita butuh space di situ. Jadi gitu. kamu ada workshop lah kayak gitu ya? Ada tempat lah, ada workshop tempat lah ya. ya. Tapi apakah harus besar? Nggak Tergantung juga kekuatan ya. masing-masing Iya, sebenarnya. benar, Nggak setuju. juga. Apakah harus semua disimpan? Nggak juga gitu. Jadi tergantung kebutuhan. Yang masih bisa disimpan buat film lain kan kadang-kadang masih mungkin kan? Masih mungkin, gitu. kan. Atau memang udah dipakai itu udah selesai kayak gitu Iya. aja kan? Kadang ada yang terlalu khas kalau dipakai film lain terlalu ketahuan ya. Maksudnya ada tipe yang menyimpan dan dipakai kembali, ada juga yang udah cukup Selesai atau gitu aja. gue udah nggak punya space, nggak usah lah kayak Ah, gitu. iya. Ada yang kayak gitu juga. Ini kemarin di studio kita ini Mas. Jadi kan gua waktu syuting film agak lain bikin Nissan kuburan. Nissannya ditinggal, gue bilang bawa aja, kenapa ditinggal Nissannya? Gak usah kalau ini loh. Soalnya di basecamp juga nisannya buat apa? Bener, kayaknya gue bilang, lo orang apa NG kan, jadi lo kalau yang lain kok dibawa, kalau yang ini ditinggal, tolong lo diambil aja lo. Kenapa? Kita nggak perlu nyimpen lo gitu. Betul. Nah karena kemarin sempat disimpan buat photoshoot kan, terus gue bilang, kok nggak dibawa lagi? Bawa aja, jangan dibawa ke kantor, nggak perlu lo kalau Nissan. Dita, thank you banget Terima sudah kasih Dita. sharing di sini. Kita ya, dapat Dit. banyak Thank sekali you. loh insight, dapat banyak sekali masukan luar biasa nih. Ini Terima juga kasih sama nih, art banyak. director pertama yang kita undang di belakang layar. Tadi nih. kalaris pertama kita. Nah, thank you ya Dit, sudah Thank you. berbagi di Terima sini. kasih, Pak Untuk Rini. berbagi. Semoga Jatuh Cinta seperti di film-film bukan karya pertama dan kita masih kerjasama di proyek-proyek selanjutnya. Amin. Semoga kita bisa bertiga berkolaborasi. Iya. Amin. Thank you. Lancar-lancar buat pekerjaannya, lancar-lancar buat jamunya, dan lancar-lancar buat art instalasinya. Thank you. Terima kasih. Terima kasih buat seluruh kru yang bertugas dan terima kasih juga yang udah nonton episode ke 138. Kita ketemu lagi di episode ke 139. Terima kasih teman-teman. Terima kasih.